Shalom, berjumpa kembali dengan saya Gracia Pilo di channel Inyo Manis. Ayo berapologetika. Tema kali ini masih sama, seputar tentang kodifikasi Quran. Saya sudah sampaikan data-data sejarah bahwa di episode yang lalu, setelah Utsman melakukan kodifikasi Al-Quran, semua Quran yang berbeda dari milik Utsman diambil, disobek-sobek, dibakar, dimusnahkan. Tidak terkecuali mushaf miliknya para sahabat. Semua yang berbeda dirampas, disobek, dibakar, dimusnahkan, dihilangkan. Ada satu sahabat yang memprotes tindakan Utsman, namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia awalnya menolak. Dia tidak mau menyerahkan mushaf miliknya untuk dihancurkan oleh Utsman. Nah, mari kita lihat siapakah Ibnu Mas'ud itu. Ini hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Kalau kita baca hadis sahih Bukhari, disebutkan dengan jelas keutamaan Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling tahu Al-Quran setelah Muhammad. Yang mengatakan ini adalah Muhammad sendiri. Muhammad meriwayatkan hadis bahwa orang yang paling tahu Quran setelah dirinya adalah Ibnu Mas'ud dan beberapa orang yang lainnya yang disebutkan di sini. Sehingga Muhammad mewasiatkan, kalau ada yang mau tanya-tanya, kepingin tahu tentang Quran, tanya kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini hadis sahih, ucapan langsung Muhammad, nabinya orang Muslim. Anda bisa saksikan di layar. Ini bentuknya. Kemudian Muhammad, ada hadis yang mengatakan Muhammad pernah menguji tingkat kehafalannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran yang dia hafal di ingatannya, dan dia membaca tanpa berhenti, tanpa putus, tanpa salah 70 surat berturut-turut. Sampai Muhammad mengatakan, sudah cukup. Aku tahu tidak ada orang yang tahu Quran setelah aku kecuali kamu. Saya sampaikan hadis ini kenapa? Kenapa hadis keutamaan Ibnu Mas'ud perlu saya sampaikan di sini? Karena kalau saya mengatakan Ibnu Mas'ud hafal detail Al-Quran, itu ada hadisnya. Dan yang ngomong itu Muhammad sendiri, orang yang paling tahu Quran setelah saya, Ibnu Mas'ud. Dan fakta sejarah, Ibnu Mas'ud pernah diuji langsung oleh Muhammad. Ini hadis, ini sejarah. Tapi kalau ada yang mengatakan, ulama tertentu ngomong bahwa semua sahabat Muhammad hafal sampai titik koma, detailnya tuh hafal semua, itu asumsi. Itu asumsinya ulama. Itu bukan hadis. Itu hanya dugaan mereka. Tolong dibedakan ya, yang mana yang hadis, mana yang fakta sejarah, dan yang mana hanya sekedar klaim atau dugaan-dugaan semata. Kalau kita berpatokan kepada hadis sahih, orang yang paling tahu Quran setelah Muhammad adalah Ibnu Mas'ud, harusnya menurut saya sih, wasiat Muhammad harus diikuti. Karena bagi saya ini Kristen, bagi saya yang Kristen, tidak ada orang yang paling tahu Quran kecuali Muhammad. Ini yang pertama. Kedua, orang yang ditunjuk Muhammad. Ini pikiran saya. Jadi mengenai tingkat hafalan, kalau kita melihat Ibnu Mas'ud, ini sejarah. Kalau yang lain-lain mengatakan semua hafal, ini kan juru tulisnya. Juru tulis ya kerjanya nulis, belum tentu juru tulis hafal sampai titik komanya. Bisa pahami?
Said bin Sabit juru tulisnya Muhammad? Iya, dia hanya menyalin menulis. Apakah dia orang yang menghafal? Adakah hadis yang mengatakan Said bin Sabit hafal sampai detail-detailnya Quran? Tidak ada. Segala macam keutamaan sahabat-sahabat Muhammad ada di dalam hadis sahih. Anda bisa lihat. Keutamaannya Utsman itu apa? Oh, dia pemalu, oh dia itu dermawan. Nah, itu kita bisa lihat. Keutamaannya Ubay bin Ka'ab apa? Kalau Ibnu Subair, kalau Abdullah Ibnu Mas'ud hafal Quran, paling tahu ilmu Quran, kata hadis, keutamaan Ubay bin Ka'ab adalah yang bacaan Qurannya paling bagus. Nah, sekarang saya masuk kembali ke sejarah kodifikasi Quran. Pertanyaan saya, kenapa orang yang paling tahu Al-Quran, Ibnu Mas'ud, orang yang Muhammad wasiatkan, kalau kamu mau belajar Quran, orang yang paling tahu Quran setelah saya itu Ibnu Mas'ud. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak dijadikan patokan? Kenapa mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf orang yang paling tahu Quran, katanya Muhammad, bukan kata saya, kata hadis sahih, tidak diikuti? Malah yang dipakai adalah mushafnya Utsman, yang di dalam catatan hadis dia bukan orang yang keutamaannya tentang ilmu Quran, enggak. Dia orangnya pemalu, orangnya dermawan. Ini keutamaannya Utsman. Kenapa versinya Utsman yang dipakai? Artinya apa yang kita bisa saksikan? Quran yang dipakai saat ini itu bukan sesuai dengan yang diinginkan Muhammad. Berbeda kan? Bahkan orang yang paling tahu Quran, mushaf orang yang paling tahu Quran dirampas dan disobek-sobek. Dan Abu Dawud, ulama abad ke-10 yang masih memiliki dokumen-dokumen mushaf Qurannya Ibnu Mas'ud, dia bukukan dengan teliti, jujur apa adanya. Dia sebutkan bahwa mushafnya Ibnu Mas'ud, orang yang paling hafal Quran, katanya Muhammad, berbeda dengan mushaf Quran versinya Utsman. Yang Muhammad tidak pernah ngomong Utsman ini paling tahu Quran, tidak pernah ada. Di dalam bukunya ini, di dalam kitab Al-Masahif, Abu Dawud membandingkan mushafnya Utsman dengan mushafnya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dengan mushaf Qur'annya Ali, Ibnu Abbas, Abu Musa, Hafsah, Anas bin Malik, Umar bin Khattab, Said bin Sabit, Ibnu Subair, Ibnu Ammar, Aisyah, Salim, Ummu Salamah, Ubaid binti Umair. Dan mushaf-mushaf sekunder seperti mushaf Al-Aswad, mushaf Al-Qama, mushaf Hitan, mushaf Said bin Jubair, mushafnya Talha, Ikrimah, Mujahid, Atta bin Abi Rabah, dan lain-lainnya. Jumlah perbandingan Quran di sini, Rasam Utsmani dibandingkan dengan 28 versi mushaf Quran yang berbeda. Jadinya setebel ini. Untuk Qurannya Ibnu Mas'ud, perbedaan surah pertama, kedua, surah ketiga dengan versi Utsman di data ada sekian banyak. Nih perbedaannya. Didata satu persatu. Di surah ke-6 bacaannya Ibnu Mas'ud seperti apa, yang di Rasman Utsmani ada baca di sini-sini. Anda bisa saksikan di layar berikut ini. Dan Anda tahu jumlah total perbedaannya mushaf Utsmani dengan mushafnya Ibnu Mas'ud, orang yang paling tahu Al-Quran, katanya Muhammad, katanya hadis, bukan kata saya. Berapa tadi? 1286 perbedaan ayat.
ada 1286 teks yang berbeda antara versinya Utsman dengan versinya Ibnu Mas'ud, orang yang paling tahu Al-Quran, katanya Muhammad. 1286. Ini masih satu versi. Abu Dawud mencatat 28 Quran yang berbeda dibandingkan dengan Utsman. Ini teks-teks Al-Quran, baik teks-teks primer, yang dimaksud primer itu ya sahabat-sahabat utama, atau mushaf-mushaf sekunder yang bukan sahabat-sahabat utama. Lebih dari 10.000. Contoh salah satu perbedaan yang paling terkenal di surah Ali Imran, bunyi surah Ali Imran 19 di mushafnya Ibnu Mas'ud, orang yang paling tahu Quran katanya Muhammad, itu berbeda bunyinya dengan surah Ali Imran 19 versi yang kita pakai sekarang di seluruh dunia, Rasman Utsmani. Dalam Rasman Utsmani tertulis inna dina indalahil Islam. Tapi dalam Ibnu Mas'ud tertulis inna dina indalahil Hanifiyah. Agama yang benar di sisi Allah, katanya tulisannya Quran versinya Ibnu Mas'ud, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif. Dan ada keterangan di sini yang menulis bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif, bukan hanya mushafnya Ibnu Mas'ud, mushafnya Ubay bin Ka'ab juga mengatakan inna dina indalahil Hanifiyah. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif. Sedangkan Quran yang versi Rasman Utsmani, Rasam Utsmani, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini beda. Tapi ingat, hadis sahih mengatakan dia yang paling tahu Quran. Bahkan pada waktu Qurannya mau diminta sama Utsman untuk dibakar, dia marah, dia tidak mau. Bahkan di dalam hadis dikatakan, aku sudah jadi Islam, aku ikut Islam bersama Muhammad sejak yang paling awal. Di saat Sa'id bin Sabit masih kecil, masih anak-anak, rambutnya dikepang-kepang. Di saat Sa'id bin Sabit masih anak-anak, masih bermain keluyuran, Ibnu Mas'ud sudah Islam, sudah ikut Muhammad sejak dakwah yang pertama. Di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, aku tahu segala macam Quran, kapan ini turun, di mana diturunkan, dalam konteks apa. Ibnu Mas'ud ngomong kayak begitu. Jika ada orang yang lebih tahu Quran dari saya, tunjukkan siapa namanya, di mana dia tinggal. Selama saya bisa mengendarai onta, saya akan datang, saya kepingin temui. Ayat mana yang saya tidak tahu. Dia tercatat diuji Muhammad dan membacakan 70 surat berturut-turut tanpa henti, tanpa keliru. Dan Muhammad mengatakan, kalau kepingin belajar Quran, kepingin tahu Quran, orang yang paling tahu Quran setelah saya Ibnu Mas'ud. Belajarlah sama Ibnu Mas'ud. Nah, yang kita saksikan sekarang, Quran sekarang tidak menggunakan wasiat yang dibilang Muhammad. Nyatanya menggunakan versinya Utsman yang disalin oleh Sa'id bin Sabit. Apakah ini masih sama apa enggak? Ya silakan Anda lihat apa yang ditulis di dalam buku ini. Ini tulisannya orang Muslim sendiri. Ternyata mushaf versinya Abu Dawud, mushafnya Ibnu Mas'ud memiliki 1286 perbedaan teks dibandingkan dengan versinya Utsman. Anda mengatakan, itu kan tafsirnya Ibnu Mas'ud. Oh, Ibnu Mas'ud orang yang ilmunya paling ngerti tentang Quran. Jangan merendahkan Ibnu Mas'ud. Karena kepakaran Ibnu Mas'ud diakui sama Muhammad sendiri. Saya aja loh yang Kristen hormat sama Ibnu Mas'ud. Karena apa? Ya tidak mungkin orang Muslim membantah apa yang dikatakan Muhammad, tidak mungkin.
Ini bukti bahwa Quran di zaman pra-Islam beda-beda. Selain itu, jumlah surah antara mushafnya Ibnu Mas'ud, surahnya Ubay bin Ka'ab, dengan surah yang ada di dalam Rasam Utsmani itu tidak sama. Kita bisa lihat datanya di buku rekonstruksi sejarah Quran yang mengacu bukunya Al-Itqan fi Ulum Quran Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam buku ini sudah didata. Ini susunan surah Ibnu Mas'ud. Ini datanya Quran Mushaf Ibnu Mas'ud menurut Al-Itqan dan Fihris. Al-Itqan mengatakan jumlah surahnya Ibnu Mas'ud 105 jumlah surahnya. Sedangkan Fihris tulisannya Al-Nadim jumlah surahnya 108. Jadi yang bilang 105 atau 108. Tidak 114. Ini yang versinya Ibnu Mas'ud. Ya. Tolong di zoom. Ini jumlah surah mushaf Qur'annya Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Perbandingan antara Al-Itqan dengan Al-Nadim menunjukkan nih. Jumlah surahnya 102 dengan 108. Jumlah surah di dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab tidak 114. Beda. Dan yang menarik pada waktu kodifikasi Quran ada beberapa ayat yang hilang. Jadi kalau dikatakan orang Muslim itu hafal sampai detail-detailnya tidak mungkin ada ayat yang hilang, itu tidak benar. Karena di dalam Al-Itqan ini disebutkan ada satu ayat persusuan orang dewasa dan ayat hukuman rajam buat pelaku zina itu ada di dalam mushafnya Aisyah. Tetapi setelah mushafnya Aisyah disalin, dia bilang, maaf, mushafku ada yang rusak. Ada bagian yang dimakan binatang, dimakan dajin katanya hadis. Dajin ini apakah burung, apakah rayap atau binatang apa saya tidak tahu. Pokok yang benar itu pasti binatang. Dan ayat-ayat persusuan orang dewasa dan ayat hukuman rajam buat pelaku zina hilang. Begitu ayat dari mushaf Aisyah itu hilang, Said bin Said melakukan penyalinan. Hingga hari ini ayat hukuman rajam buat pelaku zina tidak ada dan tidak bisa dipulihkan di dalam Quran Rasman Utsmani. Jadi kalau ada yang bilang hafal sampai titik koma sampai detail-detailnya tidak ada satu ayat yang hilang, itu tidak sesuai dengan sejarah. Dan yang menarik, di dalam bukunya Jalaluddin As-Suyuti Al-Itqan fi Ulum Quran, dia sebutkan kasus hilangnya ayatul rajim. Kasus hilangnya ayatul rajim, ayat hukuman rajam dia tulis. Dan Jalaluddin menuliskan sesuatu yang menarik. Saya tersenyum-senyum baca tulisannya Jalaluddin. Dia mengatakan, ayatul rajim adalah kasus ayatnya dihilangkan, dinansakkan. Namun hukumannya, hukuman rajam buat pelaku zina tidak dihilangkan tapi diteruskan. Pertama, kalau sampai dikatakan ayat ini dinansakkan, dihilangkan, yang menghilangkan siapa? Karena ayat itu ada di dalam mushafnya Aisyah awalnya. Pada waktu mushafnya disalin, Aisyah memberikan ke Said bin Sabit, dia bilang, maaf ada yang hilang dimakan binatang. Siapa yang menansakkan? Ayat itu masih ada di zaman Muhammad. Masih ada setelah Muhammad meninggal. Baru hilang di saat di zamannya Utsman. Katanya hafal sampai titik koma. Kalau hafal, hilangnya satu ayat ini
dengan mudah dipulihkan. Oh, bunyinya yang hilang itu begini. Kan harusnya seperti itu. Tapi nyatanya apa? Begitu ayat ini hilang dari mushafnya Aisyah, sampai hari ini, sampai detik ini, ayatul rojim tidak ada di dalam Al-Quran. Hukuman buat pezina yang ada di dalam Quran hanya didera, dipukul. Bukan dihukum rajam. Jadi, umat muslim yang memberlakukan hukuman rajam buat pezina, dia melakukan hukuman itu tidak berdasarkan ayat, karena ayatnya sudah hilang, dan tidak bisa dipulihkan, hanya berdasarkan ingatan. Dulu pernah ada ayat seperti itu, tapi sepertinya apa? Tidak tahu. Kemudian, di dalam Al-Itqan fi Ulum Quran, Anda bisa saksikan di layar, bunyi dari ayatul rojim, ayat hukuman rajam ada 2 versi. Perhatikan. 2 versi ini menunjukkan bahwa ingatan penghafal yang satu dengan penghafal yang lain berbeda. Tidak ada keseragaman ingatan. Tidak ada. Satu ayat yang hilang aja tidak bisa dipulihkan. Bagaimana mungkin saya bisa yakin sekian banyak ayat masih sama, terjaga sempurna. Saya enggak bisa mikir. Karena enggak masuk di akal saya. Satu ayat aja yang hilang nggak bisa dipulihkan. Kok bisa ngomong semuanya bisa dipulihkan? Bagaimana? Satu yang hilang aja lo nggak bisa kamu pulihkan. Bunyinya pun ada 2 macam versi. Yang mana yang benar? Ingatan manusia enggak sama kan? Nah. Dan yang menarik dari Ibnu Mas'ud, ini tafsir Ibnu Mas'ud. Dijelaskan bahwa Ibnu Mas'ud di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud tidak ada surah Al-Fatihah. Ini bukunya. Penerbitnya Pustaka Azam. Ibnu Mas'ud ditanya, kenapa di dalam mushaf Qur'anmu tidak ada Al-Fatihah? Ibnu Mas'ud menjawab, kalau Al-Fatihah harus saya masukkan, saya harus tulis di semua pembukaan surah-surah, di semua surah. Ibnu Mas'ud tidak menganggap Al-Fatihah itu firman Allah di surga kepada manusia di bumi, kepada Muhammad, enggak. Ibnu Mas'ud sebagai orang yang tahu Al-Quran, dia ngotot mengatakan Al-Fatihah itu doa manusia kepada Allah di surga, bukan firman Allah surga kepada manusia di bumi, enggak. Oleh karena itu di dalam mushafnya tidak ada surah Al-Fatihah. Jadi yang saya bisa sampaikan di dalam episode kali ini adalah Quran yang ada sekarang tidak berdasarkan wasiatnya Muhammad, bahwa Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling tahu Quran setelah Muhammad. Ibnu Mas'ud tahu Quran itu hadis, dan yang ngomong langsung Muhammad. Biasanya yang lain ulama-ulama mengatakan selain Ibnu Mas'ud semua juga pada tahu, semua juga hafal. Bukan hanya Ibnu Mas'ud yang tahu, semua juga tahu sama seperti Ibnu Mas'ud, tidak ada perbedaan. Itu pandangan pribadi ulama tersebut. Dan ucapan ulama tersebut bukan hadis. Mengenai ini saya tidak mau ikut campur. Saya hanya membatasi diri membaca apa yang ada di hadis dan apa yang ada di dalam, ditunjukkan di dalam kitab Al-Masahif, dan data-data tentang ayat yang hilang di dalam Al-Itqan fi Ulum Quran. Demikian penjelasan saya. Ayo berapologetika. Sampai ketemu di episode yang lain. Bersama dengan Gracia Pelo. Tuhan memberkati.